Senjata api dengan recoil paling rendah di dalam game. Karya terbaru perencana senjata yang menghancurkan nilai. Senjata KGB 2017 kembali bangkit dengan senjata buatan domestik. Video ini akan membawakan kepada Anda setelah peningkatan di musim S6. Tutorial modifikasi KGB 201 dan pengenalan kelebihan serta kekurangan. KGB 201 telah mengalami banyak peningkatan di versi baru. Selain penurunan recoil dan peningkatan kontrol, poin terpenting adalah laras pendek sekarang akan menghilangkan penundaan pelatuk. Jadi keseluruhan gaya bermainnya adalah sebuah senapan serbu besar. Dan perlengkapan khususnya murah. Atributnya juga sangat tinggi. Dengan modifikasi seharga lebih dari 200.000, atributnya bisa mendekati modifikasi penuh. Rasio kinerja harga maksimal. Namun, banyak orang di internet mempromosikan senjata ini sebagai tak terkalahkan. Ya, belum tentu. Kerusakan bawaan masih belum mencapai standar level S. Selain itu, senapan ringan memiliki sebaran. Ini akan meningkatkan kemungkinan tembakan mengenai target dalam pertempuran sebenarnya, sehingga mengurangi efisiensi pembunuhan. Gas stabil dapat menghilangkan sebaran, tetapi akan mengurangi kecepatan tembak dan menurunkan output. Sementara gas berkecepatan tinggi, outputnya mendekati M14. Namun, ini sangat besar. Di luar 30 meter, membuka dan menutup akan menghasilkan banyak tembakan. Lebih baik tidak memasang gas. Selain itu, kecepatan tembak 8G30 untuk peluru emas seharga 4.000 per tembakan. Konsumsinya juga sangat tinggi. Sangat mungkin untuk menggantinya dengan senjata level S yang lebih kuat. Jadi, senjata ini direkomendasikan antara 200.000 hingga 300.000. Sebagai senjata berkinerja tinggi dengan rasio kinerja harga. Sangat cocok untuk bermain misi rahasia. Poin terakhir adalah, senjata ini berharga lebih dari 100.000 jika dibeli langsung. Tetapi jika ditukar di departemen, hanya memerlukan 60.000 hingga 70.000. Berikut ini adalah skema modifikasi dan panduan detail. Modifikasi rendah sekitar 150.000. Modifikasi sedang sekitar 200.000. Modifikasi tinggi sekitar 300.000. Untuk gas itu tergantung preferensi pribadi. Jika Anda seorang pemula, tidak masalah membawa keduanya ke dalam game. Bagaimanapun, bisa dibongkar. Karena karakteristik senapan mesin ringan, peluru kedua akan memiliki lompatan ke atas dan penyimpangan ke kiri yang cukup jelas. Selanjutnya, mudah untuk menekannya. Versi yang lebih tinggi mewakili recoil, semakin baik kontrolnya. Mari kita mulai pertempuran sebenarnya. Kedua senjata ini menembak di Chicken Pea Bucket. Di awal, setelah respon di camp, bersembunyi sebentar. Biarkan paman yang sedang melakukan misi merasakan kekejaman dunia. Ajaranmu datang dan pergi begitu cepat. Namun, paman itu pasti punya perlengkapan yang bagus. Mari kita lihat area inti. Ternyata menyaksikan adegan penyelamatan rekan tim yang mengharukan. Aduh, tidak sengaja salah tekan. Oh ya. Dokter mengajar musuh. Jika Anda tidak menerima kebaikan saya, Anda akan dihukum dengan kejam. Masih menyelamatkan saya, seharusnya bisa mengenai. Lempar satu granat pulsa. Lihat, apakah itu bisa mengganggu rekan tim mereka. Hanya satu granat. Orang yang baru saja diselamatkan meledak sampai mati lagi. Oh, terknockdown bagus. Siapa yang melempar? Aduh, aduh, aduh. Aduh, masih di sana di posisi tadi. Ah? Serangannya masih terlalu lemah. Tadi hanya bisa melemparkan granat elektromagnetik. Mengapa tidak bisa melemparkan bom nuklir? Perlengkapan orang-orang ini sangat bagus, 4 atau 5 set baju besi, setengah M7 gemuk seharga 500.000. Dan orang-orang yang keluar dari gedung belum sempat menjarah. Setelah selesai, berencana pergi ke Babel. Mendengar suara langkah kaki di depan, "Hei, jangan lari, jangan lari." Mereka mencari kita, itu adalah paman yang sendirian, Heklau langsung maju. Aduh, helikopter ini sangat mengganggu, tapi harus ada cara untuk keluar dari situasi ini. Sembunyikan dulu, jangan sembunyi dari pesawat tempur. Seperti yang diketahui semua orang, pesawat tempur dapat membunuh pasukan biasa dalam sekejap. Jadi, bisakah saya membunuh pilotnya? Pilot Ace meminta izin untuk beroperasi. Oh. Sial, panggilannya keras sekali. Ini lebih berguna daripada rudal Uluru. Kotak udara biru juga berisi kartu emas. Bagus-bagus. Setelah menjarah paman, menuju ke Babel. Mendengar suara langkah kaki. Sial, datang lagi. Pemain. Pergi, pukul dia. Yang kedua. Aduh.
Mengapa masih setengah M7 dengan spesifikasi yang sama? Total HP senjata terakhir ini adalah 3 juta. Jumlah kematian adalah 800.000. Fafi melakukan ekstraksi. Mengikuti Bibi, uang streamer habis. Mari kita mainkan satu putaran lagi. Seperti yang dapat Anda lihat di putaran sebelumnya, sebenarnya, sebaran dalam jangkauan efektif tidak terlalu memengaruhi. Kali ini, kita masih akan memancing musuh dan bersembunyi lagi. Saat menembak Luna, sebarannya lebih jelas. Musuh dijatuhkan oleh P90 rekan tim. Masih ada satu di kejauhan, masih ada satu di kejauhan, masih ada Luna di kejauhan. Kali ini, kita akan langsung ke Babel. Tidak ke museum. Masih ada pertempuran di area reservoir. Setelah pertempuran, rekan tim mendengar suara penyelamatan. Ada satu di bawah tangga. Anda bisa meminta rekan tim untuk maju sedikit. Ini adalah kerugian yang sangat besar. Kita akan menyerang dari atas ke bawah. Jangan biarkan mereka keluar. Jangan biarkan mereka keluar. Aku akan menginjak mereka. Mengapa masih memakai busur? Mengapa orang ini memegang busur? Kotak ini belum dibuka? Tim lain datang dari luar. Apakah ada misi di area reservoir? Arah mana? Karena musuh masih agak jauh, mari kita keluar dulu. Siap. Musuh yang mengemis menyerang musuh yang mengemis. Dalam gelombang ini, tanpa gas stabil, peluru terbang kemana-mana. Habis semua, habis semua. Kendaraan tempur ini sedikit menyebalkan. Sial, aku bilang, mengapa rekan timku ditembak di sana? Ternyata Fyron bukan rekannya. Fyron ini bukan satu tim. Meskipun begitu, mari kita menjarah dulu. Amunisi yang habis sebelumnya. Ini sudah dirampok. Aku juga merasa begitu. Sebenarnya, gelombang ini akan mengakhiri pertempuran, tetapi setelah melihat 2 orang dari pesawat, jiwa penolongku langsung membara. Hei, tidak, mengapa ada 4 orang di pihak yang melarikan diri? Dekode temukan sinyal, aku menemukan mereka. Menemukan 4 orang. 4 orang. Ini akan mati, ini akan mati. Ada 2 orang di lantai 2. Mengapa mereka berdua begitu dekat dan tidak menembak? Sayangnya, sekelompok orang di lantai 2 berhasil melarikan diri. Namun, meskipun tidak ada jejak kaki, Anda masih bisa menemukannya hanya dengan mencari kontainer yang sudah dicari. Melihat pintu masuk bubble, saya tahu dari mana mereka akan keluar. Langsung mencegat saja. Aduh, Yingying sangat tidak adil. Niat membunuh terlalu kuat. Jangan berpikir, output tidak dipasang, ini didukung oleh komentar. Total HP senjata terakhir ini adalah 2,4 juta. Jumlah kematian adalah 750.000. Terakhir, mari kita buat ringkasan untuk Kiki B101. Secara keseluruhan, masih A+. Tapi gas stabil tidak berhasil bertahan di server uji coba. Sayang sekali. Mengingat peluru senjata pemotong sangat mahal. Peringkat senjata ini hanya pertama. Jika Anda ingin bermain misi rahasia, masih tidak direkomendasikan. Direkomendasikan untuk bermain misi sangat rahasia. Video ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.